Perkenalkan, nama saya Faizatul Farosida dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Ilmu Gizi di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM C310250190. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih sistema kardiologi hepatikum. Daripada kalian penasaran, yuk kita simak bareng-bareng. Sistema kardiologi hepatikum merupakan gabungan dari sistem kardiovaskular dan sistem limfatik. Dua sistem penting yang bekerja sama untuk mempertahankan keseimbangan cairan, mengalirkan darah dan limfe, serta melindungi tubuh dari infeksi. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang bertugas mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sementara sistem limfatik mengangkut cairan limfe, menyaring patogen, dan menjadi bagian utama dari sistem imun tubuh. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama, terletak di media astimum dengan 4 ruang jenis, yaitu arterium kanan, arterium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Arterium kanan menerima darah kotor dari tubuh, sedangkan arterium kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Ventrikel kanan memompa darah menuju paru untuk proses oksigasi, sementara ventrikel kanan memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Keempat ruang ini dipisahkan oleh dua jenis septum. Yang pertama, septum interatrial, yang kedua adalah septum interventrikular, yang berfungsi mencegah darah bersih dan darah kotor bercampur untuk menjaga arah aliran darah tetap satu jalan atau satu arah. Jantung dilengkapi dengan 4 katup, yaitu tricupside, mitral, pulmonal, dan aorta. Katup ini bekerja secara sinkron untuk mencegah arah balik darah saat jantung berkontraksi dan relaksasi. Pembuluh darah membentuk jaringan distribusi yang kompleks. Arteri membawa darah keluar dari jantung. Arteriola mengatur tekanan darah melalui mekanisme vasokontraksi dan vasodilatasi. Kapiler menjadi tempat pertukaran oksigen dan nutrisi. Venula mengangkut darah dari kapiler dan vena mengembalikan darah ke jantung. Sistem sirkulasi dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi sistematik yang membawa darah dari vertikel kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke arterium kanan, dan sirkulasi pulmonal yang membawa darah dari vertikel kanan ke paru-paru, kemudian kembali ke arterium kiri. Selain itu, jantung sendiri juga memiliki sirkulasi koroner melalui arteri koronaria dextra dan sinistra yang menyediakan oksigen nutrisi bagi otot jantung. Darah balik dari dinding jantung dikumpulkan oleh sinus coronarius dan masuk ke arterium kanan. Agar jantung dapat berdenyut secara teratur, ia memiliki sistem listrik internal yang dikenal sebagai sistem kondisi jantung. Proses ini dimulai dari nodus SA yang bertindak sebagai pacemaker alami, dilanjutkan ke modus AF yang mengatur jeda kontraksi, kemudian ke bekas His cabang kanan dan kiri, dan berakhir pada serabut Purkinje yang memicu kontraksi kuat ventrikel. Sistem ini dikendalikan oleh saraf simpatik dan parasimpatik dari medula oblongata yang dapat mempercepat dan atau memperlambat denyut jantung sesuai kebutuhan tubuh. Sementara itu, sistema hepatikum adalah sistem peredaran tambahan yang berperan penting dalam mempertahankan volume cairan tubuh, penyerapan lemak, dan mempertahankan imun. Pembuluh limfatik dimulai dari kapiler limfatik yang menyerap cairan interstital di jaringan. Cairan yang terserap kemudian disebut limfe dan dialirkan melalui pembuluh limfatik yang menuju truncus lymphaticus yang lebih besar. Dua saluran utama yaitu ductus thoracicus dan ductus lymphaticus dextra. Kemudian mengembalikan limfe ke sistem vena. Ductus thoracicus membawa sekitar 3/4 limfe tubuh dan bermuara ke vena subclavia kiri, sedangkan ductus lymphaticus dextra membawa limfe dari sisi kanan kepala, leher, dada, dan lengan kanan menuju vena subclavia kanan.
Organ-organ limfatik terdiri dari bone marrow yang membentuk sel darah termasuk limfosit B, thymus tempat penempatan limfosit T, limfodin yang berfungsi sebagai filter limfa, line atau limpa yang menyaring darah dan menghancurkan sel darah merah tua, serta tonsil yang menangkap patogen dari saluran pernafasan dan pencernaan atas. Selain organ utama, terdapat juga jaringan limfatik menyebar berupa mal dan jaringan limfatik lain di berbagai mukosa. Semua struktur ini bekerja sebagai garis depan pertahanan tubuh terhadap infeksi. Keseluruhan, sistem limfatik memiliki 3 fungsi besar, yaitu menjaga keseimbangan cairan dengan mengembalikan cairan interstital ke aliran darah, membantu penyerapan lemak di usus melalui supralektenal, dan menjalankan fungsi imun melalui aktivasi limfosit dan penyaringan patogen. Bila sistem limfatik mengalami gangguan, dapat ditimbulkan kondisi seperti pembekakan kelenjar getah bening, penimbunan cairan atau edema, penyakit filarasi akibat sumbatan oleh parasit, maupun kanker limfatik seperti limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan, dan semoga video yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian semua. Dan see you guys. Terima kasih.